Selamat datang di channel Cerita Bang Kumis. Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak dengan komen, like, dan subscribe. Karena malam ini, kita akan masuk ke kisah yang penuh cinta, dendam, dan ilmu hitam. Inilah Pelet Semar Mesem, cinta yang menjadi petaka. Malam itu, langit Banyuwangi menangis. Hujan turun deras, menimpa atap rumah kecil di pinggir jalan Kalipuro. Di dalam rumah itu, Sulastri duduk diam di kursi rotan, menatap foto suaminya yang kini hanya tergantung di dinding ruang tamu. Lelaki itu, Andika, seorang pegawai BUMN yang dikenal rajin, penyayang, dan setia. Tapi, nasib berkata lain. 2 minggu lalu, ia tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Situbondo. Mobil dinas yang dikendarainya remuk, terbakar. Hanya tersisa logam bengkok dan bau besi hangus. Suara hujan makin deras, disusul petir yang menyambar jauh di kejauhan. Sulastri menatap bingkai foto itu sambil berbisik lirih. "Mas, kenapa kamu ninggalin aku secepat ini? Aku belum siap, aku belum kuat, Mas." Suaranya bergetar, air mata menetes pelan di pipi. Dari kamarnya, terdengar suara lembut seorang gadis. Bu belum tidur?" Sulastri segera menyeka air matanya. Ia memaksa tersenyum saat Nadia, putri sematawayangnya, muncul dari balik pintu. "Ibu cuma kangen sama bapak, Nak." Nadia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang mulai bergetar. "Ibu harus kuat, bapak pasti nggak mau lihat ibu sedih terus." Sulastri mengangguk lemah, tapi hatinya terasa kosong, seperti ada yang ikut mati bersamaan dengan kepergian suaminya. Suara detak jam dinding terdengar pelan tapi menekan suasana. Setelah kepergian Andika, hidup Sulastri tak lagi sama. Ia mengandalkan uang pensiun suaminya untuk bertahan dan membesarkan putri sematawayangnya, Nadia. Hari-harinya sederhana, bangun pagi, membuka warung kecil di depan rumah, menanak nasi, menunggu pembeli, dan selalu menyisahkan sebagian uang untuk masa depan anaknya. Suasana damai dan haru. Tahun berganti. Kini Nadia telah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik, sopan, dan mandiri. Setelah lulus dari SMK, Nadia memutuskan untuk merantau ke Surabaya, bekerja di sebuah perusahaan jasa. Sulastri sempat berat hati melepas, tapi ia tahu anaknya harus mengejar hidupnya sendiri. "Ibu percaya kamu bisa jaga diri, Nak," kata Sulastri sambil menahan tangis. Nadia tersenyum, memeluk ibunya erat. "Ibu tenang aja, Nadia bakal sering pulang kok, Bu." Suara bis perlahan menjauh. 2 tahun berlalu, hingga suatu sore, suara motor berhenti di depan rumah. "Bu, aku pulang." Sulastri langsung keluar, wajahnya berseri-seri. "Ya Allah Nadia, ibu kangen banget, Nak." Ia memeluk putrinya erat, tapi pelukannya terasa berbeda. Tubuh Nadia lebih dingin dan sedikit kaku. "Kamu kurusan ya, Nak? Capek kerja?" tanya Sulastri sambil tersenyum. "Iya, Bu, kerjaan banyak," jawab Nadia datar. Suara musik lembut tapi menyimpan nada ganjil. Malam pun tiba. Setelah makan malam sederhana, Nadia bilang ingin istirahat lebih awal. Sulastri membereskan piring, lalu masuk ke kamar anaknya untuk menutup jendela yang lupa ditutup. Saat itu, matanya terhenti. Nadia tertidur telentang, nafasnya teratur, tapi ada sesuatu yang ganjil di balik selimut tipisnya. Perutnya tampak sedikit buncit. Padahal dulu, Nadia adalah gadis yang ramping dan langsing. Suara detak jam dinding terdengar pelan, tapi menekan suasana. Sulastri berdiri kaku, menatap anaknya lama, jantungnya berdebar. "Nggak mungkin, apa mungkin dia?" Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ia mundur perlahan, menutup pintu kamar, lalu duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Malam itu ia tak bisa tidur.
Pagi harinya suasana di rumah terasa dingin. Sulastri duduk di meja makan, mencoba bersikap biasa, tapi tatapannya tak bisa lepas dari perut Nadia. Nadia, iya Bu, kamu ada yang ibu mau tanyain. Jangan bohong ya nak. Nadia menatap ibunya, lalu menunduk. Apa ibu lihat sesuatu? Kamu hamil ya nak? Hanya suara jam berdetak. Nadia diam, matanya berkaca-kaca. Sulastri menahan nafas, menunggu jawaban. Perlahan, Nadia mengangguk, dan air matanya jatuh. Iya Bu, Nadia hamil. Siapa yang ngelakuin ini ke kamu nak? Dengan suara gemetar, Nadia menjawab, Dia teman kerja di Surabaya Bu. Namanya Bayu. Dia janji mau tanggung jawab, tapi dia hilang Bu. Tangis pecah. Sulastri memeluk anaknya erat, menangis di bahu putri yang dulu ia banggakan. Kenapa nak? Kenapa kamu gak cerita dari dulu? Aku takut Bu. Aku malu. Suara tangisan keduanya memenuhi ruang tamu kecil itu. Dan di luar sana, hujan mulai turun pelan, seperti langit ikut berduka. Beberapa hari setelah pengakuan itu, rumah Sulastri terasa muram dan penuh tekanan. Sulastri tak banyak bicara. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya hamil di luar nikah. Tapi di sisi lain, hatinya tak tega melihat Nadia menangis tiap malam. Hingga suatu pagi, Nadia datang dengan wajah yang lebih tenang. Bu, besok orangnya mau datang Bu, yang bikin aku begini. Sulastri menatap tajam. Maksud kamu, lelaki itu? Nadia menunduk, suaranya lirih. Iya Bu, dia janji mau tanggung jawab. Keesokan harinya, Sulastri duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Tangannya terus meremas ujung kain jarit. Dadanya berdebar tak menentu. Dari kamar, Nadia muncul membawa secangkir teh. Bu, nanti kalau Mas Gumelar datang, tolong jangan marah dulu ya. Sulastri hanya menatap kosong. Ibu gak janji nak. Tapi kalau dia berani datang, dia harus siap dengar semuanya. Suara motor berhenti di luar rumah, pintu pagar berderit pelan. Nadia menelan ludah. Itu dia Bu. Dari balik pintu muncul seorang pria. Umurnya sekitar 50 tahun, kepala botak mengkilap, tubuhnya agak tambun. Tapi pakaiannya rapi, kemeja batik, sepatu mengkilap dan senyum yang entah kenapa terasa ganjil. Permisi, suaranya berat namun lembut. Saya Gumelar. Sulastri yang tadinya duduk langsung terpaku. Matanya melebar, napasnya tercekat. Gumelar? Suaranya bergetar. Pria itu mengangguk pelan, tersenyum samar. Iya, aku Gumelar Lastri. Teman SMA kamu dulu di Gelagah. Astagfirullah. Jadi kamu? Sulastri menatapnya tak percaya. Kenangan masa lalu berkelebat di kepalanya. Lelaki tambun yang dulu sering mengikutinya pulang sekolah, membawa bunga, menulis surat cinta, dan pernah ia tolak mentah-mentah di depan teman-temannya. Kamu udah punya istri waktu itu kan? Dan sekarang kamu malah hancurin hidup anakku. Gumelar menunduk. Aku minta maaf Lastri. Aku kilaf. Kilaf? Kamu pikir kata itu cukup? Sulastri berdiri, tangannya bergetar marah. Dulu kamu ngejar-ngejar aku tolak kamu, sekarang malah anakku yang kamu rusak. Dasar laki-laki gak tahu malu. Gumelar masih menunduk. Suaranya tenang tapi nadanya berbeda. Seperti ada getaran aneh di setiap kata yang keluar dari mulutnya. Lastri, aku datang bukan untuk membela diri. Aku datang untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku berdosa, tapi aku mau tanggung jawab. Aku mau nikahi Nadia. Nikahi? Sulastri hampir menjerit. Kamu sadar nggak? Kamu punya istri dan 3 anak. Aku tahu. Gumelar menatapnya dengan mata yang dalam, lalu tersenyum. Pelan,
tapi menghipnotis. Aku gak bisa lepas dari dia, Lastri. Ada yang nyeret aku terus ke rumah ini, ke kamu, ke anakmu. Sulastri yang tadinya berdiri marah, perlahan duduk kembali. Napasnya mulai tenang, tatapannya yang tajam tiba-tiba melembut. Aku nggak ngerti kenapa aku harus percaya kamu, katanya pelan, tapi suaranya terdengar lemah. Gumelar masih tersenyum. Percayalah Lastri, aku akan urus semuanya. Aku gak mau anakmu terlantar. Sulastri menunduk. Hatinya yang tadi membara kini mulai goyah. Ada sesuatu, entah apa yang membuatnya sulit menolak. Hatinya seperti diselimuti kabut hangat, pikirannya kabur. Baiklah, bisiknya lirih. Kalau kamu benar-benar serius, aku percaya. Gumelar tersenyum lagi. Terima kasih Lastri. Aku pamit dulu, besok aku datang lagi. Sulastri hanya mengangguk. Ia menatap Gumelar hingga pria itu keluar dari pagar. Suara langkah menjauh, angin berhembus masuk dari jendela. Tirai bergerak perlahan. Dan saat Gumelar benar-benar pergi, Sulastri tersadar. Bibirnya tersenyum tipis, tanpa sadar. Kenapa ya? Aku merasa tenang sekali barusan. Di luar, angin berputar lembut, membawa aroma samar dupa dan wangi bunga kenanga. Tanda ilmu semar mesem mulai bekerja. Hari-hari setelah pertemuan itu, berjalan seperti kabut yang menutupi matahari. Sulastri seakan berubah. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya sayu. Seperti orang yang sedang bermimpi, namun tak bisa bangun. Gumelar beberapa kali datang lagi ke rumah. Membawa buah tangan, berbicara lembut, dan selalu berhasil membuat Sulastri menunduk malu setiap kali ia tersenyum. Nadia pun lebih banyak diam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Tapi entah kenapa, setiap kali Gumelar datang, ia juga tak bisa menolak kedekatan itu. Dan seminggu kemudian, tanpa banyak bicara, pernikahan siri antara Gumelar dan Nadia pun dilangsungkan. Hanya dihadiri beberapa orang tetangga dekat dan 2 saksi dari pihak Gumelar. Sulastri duduk di pojok ruangan, menatap mereka berdua. Ada rasa aneh di hatinya. Campuran antara lega dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara bacaan ijab kabul dibacakan lirih. Setelah ijab kabul selesai, Gumelar menyalami Sulastri dengan senyum hangat. Sekarang semuanya sudah sah, Lastri. Sulastri hanya tersenyum kecil. Iya, semoga ini jalan yang terbaik. Tapi dari luar pintu, terdengar suara langkah cepat. Suara pintu dibuka keras. Seorang pria muda dengan peci hitam masuk dengan wajah marah. Dialah Fajar, adik kandung Sulastri. Seorang ustaz muda yang dikenal di kampungnya. Mbak, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin ini? Mbak, kamu izinin anak kamu nikah sama laki-laki yang udah punya istri. Kamu sadar nggak? Ini aib buat keluarga. Sulastri berdiri, berusaha menenangkan. Fajar, jangan teriak-teriak. Ini udah terlanjur. Terlanjur? Astagfirullah, Mbak. Fajar menatap Gumelar dengan tatapan tajam. Dan kamu, laki-laki tua, kamu pikir nikah siri bisa nutupin dosa kamu? Gumelar tidak marah. Ia hanya senyum, pelan, matanya menatap Fajar lama dan dalam sekejap, hati-hati, ucap Gumelar pelan. Kadang yang terlihat dosa belum tentu begitu di mata yang di atas. Fajar menatapnya tak percaya. Ia memegang dada, napasnya tiba-tiba terasa berat. Kamu siapa sebenarnya? Gumamnya. Gumelar senyum lagi. Tapi senyum itu aneh, lebar, tapi dingin. Saya cuma manusia biasa, Nak, yang ingin mencintai dan dicintai. Suara angin berhenti mendadak. Hening. Sulastri memegangi bahu adiknya. Fajar, udah, tolong jangan perpanjang. Ini semua udah terjadi. Fajar menatap kakaknya lama, lalu berkata pelan. Mbak, aku ngerasa ada yang gak beres sama laki-laki itu. Aku bakal cari tahu
apa yang sebenarnya dia bawa ke rumah ini. Gumelar hanya tertawa kecil, lalu merapikan jasnya. Silakan saja, Nak Fajar, asal kamu siap dengan apa yang kamu temukan nanti. Sulastri menatap ke arah pintu. Napasnya berat. Ya Allah, gumamnya pelan. Apa benar aku udah ambil keputusan yang salah? Setelah pernikahan siri itu, suasana rumah Sulastri tak lagi sama. Siang hari terasa sepi, malam terasa panjang. Dan entah kenapa, sejak hari itu, Sulastri mulai sering tersenyum sendiri. Kadang saat menyapu halaman, kadang saat menatap dinding kosong. Ia tak sadar, senyum itu bukan senyum bahagia, tapi senyum yang hampa. Suara latar lembut tapi ganjil, seperti angin berdesir dalam rumah tua. Gumelar makin sering datang, kadang sore hari, kadang malam. Ia datang dengan gaya sopan, membawa buah atau uang belanja. Tapi setiap kali ia melangkah masuk, hawa di dalam rumah berubah. Udara menjadi lebih berat. Aroma dupa samar memenuhi ruang tamu. Lastri, ucapnya lembut sambil menatap mata Sulastri. Kamu sekarang tambah cantik aja. Sulastri terkekeh pelan. Kamu ini bisa aja Pak Gumelar. Jangan panggil saya Pak dong. Suaranya berat tapi lembut. Panggil aja Mas. Suara detak jam dinding berhenti sesaat. Hening panjang. Wajah Sulastri memerah. Iya Mas, katanya pelan. Tanpa sadar, matanya menatap Gumelar dengan cara yang berbeda. Dari dapur Nadia memperhatikan dalam diam. Wajahnya tegang. Seolah ada rasa takut, tapi juga bingung. Ibu, panggil Nadia. Sulastri menoleh cepat. Kenapa nak? Enggak, cuma ibu kayaknya capek. Istirahat aja dulu. Enggak apa-apa, ibu malah senang lihat Mas Gumelar sering main ke sini. Nadia terdiam. Ia tahu ada yang aneh. Dulu ibunya paling benci dengar nama Gumelar. Tapi sekarang, ibu bahkan menyebut namanya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, sore itu, langit Banyuwangi tampak kelabu. Angin bertiup lembut membawa bau tanah basah. Di depan pagar, motor bebek berhenti perlahan. Assalamualaikum. Suara Fajar terdengar tenang tapi berat. Dari dalam rumah, Sulastri keluar dengan sapu di tangan. Waalaikumsalam. Fajar, katanya sambil tersenyum kecil. Tumben kamu mampir. Ada angin apa nih? Fajar tersenyum hangat, mengangkat kantong plastik dari tangannya. Hehe, nggak ada apa-apa mbak. Cuma kangen aja, sekalian bawain martabak keju kesukaan mbak. Sulastri tertawa kecil, senyum yang tampak manis, tapi di mata Fajar ada sesuatu yang ganjil. Senyum itu seperti senyum yang dipaksa oleh jiwa yang sedang dikurung. Mereka duduk di ruang tamu. Fajar membuka bungkus martabak. Dalam hati Fajar bergumam, pelet semar mesem. Jelas sekali tandanya. Tapi ia tak menyinggung sedikit pun tentang Gumelar. Ia tahu, berbicara sekarang hanya akan membuat kakaknya marah. Karena hati Sulastri dan Nadia sudah terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Jadi ia tersenyum, berpura-pura datang hanya untuk melepas rindu. Nadia mana mbak? Lagi istirahat di kamar, perutnya makin besar Fajar. Alhamdulillah, semoga sehat ya mbak. Suara piring diletakkan di atas meja. Aroma martabak menguar. Iya, kamu makan juga Jar. Jarang-jarang kamu bawain martabak. Hehe, iya mbak. Ini buat kita berdua kok. Mereka tertawa kecil, tapi di balik tawa itu, Fajar memperhatikan. Mata kakaknya kadang kosong, dan tangannya gemetar ringan saat memegang gelas teh. Beberapa saat kemudian, Sulastri masuk ke dapur membuat minuman tambahan. Kesempatan itu tak disia-siakan Fajar. Ia membuka tas kecil di pangkuannya, mengeluarkan botol kecil berisi air doa dari pesantren. Ia membuka tutup botol perlahan, lalu menuangkan sedikit ke dalam teko air minum di meja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga air ini menjadi penawar bagi yang tertutup hatinya. Suara tetes air masuk ke dalam teko, pelan tapi menggema dalam sunyi.
Setelah menutup botolnya kembali, lalu ia berjalan ke kamar mandi, membuka tutup botol air doa, dan menuangkannya ke bak mandi. Biar nanti Mbak dan Nadia kena air ini, pelan-pelan pengaruhnya hilang. Lalu berbisik lirih, "Kiai, semoga ijazah doa yang panjenengan berikan manjur malam ini." Ya, beberapa hari sebelum datang ke rumah itu, Fajar telah sowan ke Kiai Abdullah, guru dan pengasuh pondok pesantren tempat ia menimba ilmu. Sang Kiai sudah tahu semuanya. Dalam pertemuan singkat itu, Kiai Abdullah hanya tersenyum tenang dan berkata, "Sampaikan salamku untuk Mbakmu Lastri. Jangan khawatir, kadang orang yang tersesat hatinya tak butuh disadarkan lewat kata-kata, tapi lewat sentuhan rahmat." "Iya, Jai," jawab Fajar waktu itu. "Tapi, apa saya boleh ceritain tentang pelet ini ke dia?" Kiai Abdullah menggeleng pelan. "Tidak usah, Jar. Biarkan hatinya terbuka sendiri. Kau cukup berdoa, gunakan air doa ini. Lakukan diam-diam, jangan sampai ada yang tahu." Suara langkah Sulastri terdengar kembali dari dapur. Fajar menutup tasnya cepat, lalu duduk santai seolah tak terjadi apa-apa. "Nah, ini tehnya, Jar. Minum dulu biar anget." "Makasih, Mbak," jawab Fajar tersenyum. Mereka berbincang ringan tentang masa kecil, tentang almarhum Andika, tentang kampung yang kini makin ramai. Tapi Fajar tahu, di balik obrolan itu ada sesuatu yang mengintai. Setiap kali nama Gumelar tak sengaja disebut, Sulastri akan tersenyum samar, lalu menunduk seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Dan setiap kali Sulastri meneguk air dari teko itu, Fajar melihat perubahan kecil di wajahnya. Napasnya tampak lebih dalam, matanya lebih lembut, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, Sulastri mengucap lirih, "Alhamdulillah." Fajar menunduk tersenyum lega dalam diam. Suara angin lembut berhembus, menggantikan aroma dupa dengan wangi bidara. Malam mulai turun, Fajar pamit setelah sholat maghrib berjamaah dengan Sulastri. "Mbak, aku pulang dulu ya, besok ada pengajian di musola." "Yah, hati-hati di jalan, Jar. Makasih udah mampir." "Sama-sama, Mbak. Oh iya, kalau nanti haus, minum aja air dari teko di meja. Itu aku isi ulang tadi." "Iya, Jar." Sulastri tersenyum lembut. Setelah Fajar melangkah keluar, ia berhenti sebentar di depan pagar, menatap rumah itu lama, lalu berbisik pelan, "Bismillah, semoga malam ini jadi awal penyembuhan kalian, Baku." Suara jangkrik malam dan desir angin mengiringi langkah Fajar menjauh. Pagi itu, udara Banyuwangi terasa berbeda. Hujan semalam meninggalkan embun di dedaunan. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, rumah Sulastri terasa hangat. Di ruang tamu, Sulastri duduk termenung. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu di dalam tatapannya. Kesadaran. Dari kamar, Nadia berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang besar. "Bu, ibu juga ngerasa aneh ya?" Sulastri menatapnya pelan, suaranya bergetar. "Iya, Nak. Semalam ibu nggak bisa tidur. Ibu ngerasa kayak selama ini ibu hidup bukan jadi diri ibu." Nadia menunduk, air matanya menetes. "Aku juga, Bu. Tiap inget wajah Mas Gumelar, rasanya jijik. Tapi entah kenapa kemarin aku malah selalu kangen." "Ya Allah." Sulastri menutup mulutnya, menahan tangis. "Kita ini udah dikunci hatinya, Nak. Kita dipermainkan." Suara angin masuk lewat jendela, lembut tapi getir. "Bu, waktu aku minum teh semalam..." Nadia berhenti sejenak. "Teh?" tanya Sulastri. "Iya, teh di teko yang disiapin Om Fajar. Sejak minum itu, kepala aku pusing. Terus tiba-tiba kayak ada cahaya putih di depan mata. Abis itu, semua ingatan balik lagi." Sulastri menatap terkejut. "Ibu juga, Nak. Setelah minum air dari teko itu, tiba-tiba ibu sadar. Dan ibu cuma bisa nangis seharian." Suara musik pelan penuh rasa lega bercampur sedih. "Kita harus hubungi Fajar," kata Sulastri tegas. Sulastri segera mengambil ponsel. Tangannya gemetar, tapi pasti. "Halo, Jar?
Suaranya bergetar. Dari seberang terdengar suara Fajar yang tenang. Iya mbak, kenapa? Jar, mbak dan Nadia, kami sadar Jar. Kami sadar, Gumelar itu bukan manusia baik. Tolong ke rumah sekarang. Ada jeda hening beberapa detik. Lalu suara Fajar terdengar serius. Mbak tenang aja, saya langsung berangkat sekarang. Jangan keluar rumah, jangan buka pintu ke siapapun sampai saya datang. Tak sampai setengah jam kemudian, Fajar sudah tiba di depan rumah Sulastri. Nafasnya terengah tapi matanya penuh tekad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jar, cepat masuk. Fajar langsung menghampiri kakaknya dan Nadia. Wajah keduanya tampak lemah tapi tatapan mereka kini hidup kembali. Alhamdulillah, akhirnya kalian sadar juga. Sulastri mulai menangis. Jar, maafin Mbak. Mbak nggak tahu kenapa bisa begitu. Seolah semua yang Gumelar bilang itu benar. Padahal di dalam hati Mbak ada suara kecil yang terus berteriak, ini salah, tapi nggak bisa keluar. Fajar menepuk bahu kakaknya lembut. Mbak nggak salah. Yang salah itu dia. Laki-laki yang main-main dengan ilmu hitam. Tapi tenang, Allah nggak tinggal diam. Nadia ikut bicara. Suaranya gemetar. Om, waktu Mas Gumelar datang, setiap dia senyum, kepala aku berputar. Jantung berdebar cepat. Dan aku ngerasa aku harus nurut. Kayak ada yang ngatur dari dalam hati. Fajar mengangguk pelan. Itu pelet, nak. Ajian Semar Mesem. Ilmu pemikat yang dulu digunakan orang-orang Jawa buat menundukkan hati lawan jenis. Tapi kalau dipakai dengan niat jahat, bisa bikin orang kehilangan jiwanya. Sulastri membuka suara. Suaranya pelan, tapi berat. Jar, kenapa bisa sejauh ini ya? Mbak kok bisa sebodoh itu? Sampai nggak sadar kalau selama ini dibutakan oleh pelet. Fajar tersenyum lembut, menatap kakaknya dengan kasih. Mbak, jangan salahkan diri sendiri. Semua ini udah jalan takdir. Kadang Allah biarkan kita jatuh dulu, biar kita sadar siapa yang harus kita minta tolong. Nada lembut dan penuh haru, disertai suara angin berdesir pelan. Nadia ikut terisak di sebelah ibunya. Om, aku malu. Aku hamil dari laki-laki yang udah punya istri. Aku ngerasa nggak pantas buat hidup. Shh, Fajar menepuk bahunya lembut. Nggak boleh ngomong gitu, nak. Kamu korban. Bukan dosa kamu yang ngebuat ini terjadi, tapi perbuatan orang yang tamak. Yang penting sekarang, gimana kamu bangun masa depan anakmu? Itu amanah, bukan aib. Nadia menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Tapi, gimana Om? Gumelar pasti bakal nyari aku. Fajar menarik nafas dalam. Lalu menatap keduanya dengan serius. Makanya, mulai sekarang, kalian harus kuat dan tegas. Nadia, Fajar menatap keponakannya lurus-lurus. Kamu harus ceraikan Gumelar. Segera, jangan tunggu lama. Sulastri menatap adiknya dengan wajah kaget. Jar, tapi kalau nanti Gumelar marah, dia akan punya ilmu. Justru karena itu, Mbak, kata Fajar tenang. Kalau masih ada ikatan, pengaruhnya bisa balik lagi. Pelet itu kayak belenggu. Kalau ikatannya nggak diputus, dia bakal nyari jalan buat nempel lagi. Sulastri menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Iya Jar, Mbak ngerti sekarang. Mbak janji, begitu semua ini tenang, Mbak bakal minta Nadia buat pisah dari Gumelar. Nadia menatap ibunya pelan, suaranya lirih. Bu, aku takut. Sulastri menggenggam tangan putrinya erat. Jangan takut, nak. Sekarang kita udah punya Om Fajar. Insya Allah kita nggak sendirian. Fajar mengangguk mantap. Betul.
Aku bakal jagain kalian berdua. Aku nggak akan biarkan Gumelar datang lagi ke rumah ini. Kalau dia nekat, biar aku sendiri yang hadapi. Suasana hening. Fajar menunduk, menatap Sulastri dan Nadia bergantian. Ingat Mbak, semua ini ujian. Allah nggak bakal kasih cobaan tanpa jalan keluar. Kadang, yang kita anggap musibah, justru jalan buat kita pulang ke iman. Sulastri menitikan air mata, menggenggam tangan adiknya. Makasih Jar, kamu udah jadi cahaya buat Mbak dan Nadia. Fajan tersenyum kecil. Aku cuma perantara Mbak. Cahaya itu datang dari yang di atas. Suara azan asar berkumandang pelan di kejauhan. Ketiganya terdiam, menatap keluar jendela, membiarkan azan itu mengisi ruang yang dulu dikuasai bisikan setan. Malam baru saja turun. Azan maghrib baru selesai berkumandang. Udara Banyuwangi terasa lembab. Langit gelap. Dan di luar rumah, hanya terdengar suara jangkrik dan anjing menggonggong jauh di ujung gang. Di dalam rumah, Sulastri dan Nadia sedang duduk di ruang tamu. Wajah keduanya tegang, seperti orang yang sudah siap menghadapi sesuatu. Fajar baru saja selesai sholat Isya. Dari kamar, ia duduk membaca zikir pelan, sementara matanya terus memperhatikan pintu depan. Ia tahu, malam ini sesuatu akan datang. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Ngeng, brrrr. Suara langkah berat menyusul mendekat. Tok, tok, tok. Lastri, terdengar suara parau dari luar. Ini aku, Gumelar. Suara itu berat, serak, dan terdengar aneh. Seperti orang yang bicara dengan dua nada sekaligus. Sulastri menatap Nadia, katanya pelan tapi tajam. Dia datang. Nadia memegang perutnya. Napasnya cepat. Bu, aku takut. Jangan takut nak. Sekarang kita nggak sendirian. Pintu dibuka perlahan. Di ambang pintu berdiri Gumelar. Lastri, katanya dengan senyum tipis. Aku datang mau jemput Nadia. Aku kangen sama istriku. Suasana menjadi tegang. Suara detak jam berdetak cepat. Tapi kali ini bukan lagi sambutan hangat yang ia terima. Sulastri berdiri tegak di hadapannya. Wajahnya dingin. Gumelar, jangan panggil aku Lastri lagi. Dan jangan panggil anakku istrimu. Mulai sekarang, aku nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Gumelar terkejut. Senyumnya memudar. Apa maksudmu, Lastri? Maksudku, suara Sulastri meninggi. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku nggak sadar selama ini kamu main ilmu hitam buat pelet hati aku sama anakku? Dasar laki-laki keparat. Gumelar melangkah satu langkah maju. Kamu ngomong apa, Lastri? Jangan sembarangan. Aku tulus kok. Aku cinta sama kalian. Cinta? Nadia berdiri sambil menatap tajam. Cinta macam apa, Pak Gumelar? Cinta pakai pelet? Cinta yang bikin orang lupa diri? Aku jijik lihat kamu. Gumelar menatap Nadia dalam diam. Matanya bergetar. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah pucat dan marah. Kamu berani ngomong begitu sama aku? Jangan lupa ya, Nat. Kamu udah jadi istriku secara sah. Aku yang tanggung jawab sama anakmu. Nadia menatapnya dengan mata berair. Aku lebih rela anakku gak punya bapak daripada hidup sama setan kayak kamu. Gumelar menatap Sulastri dengan mata merah berapi. Kamu ngajarin anakmu kurang ngajar, Lastri. Aku bisa bikin kalian berdua menyesal. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, dari arah dapur terdengar suara langkah pelan tapi mantap. Sudah cukup, Gumelar. Suara itu dalam dan tegas. Gumelar menoleh cepat. Dari kegelapan dapur
muncul sosok Fajar memakai baju koko putih dan sarung. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Kamu datang bukan untuk menjemput, tapi untuk menebar ancaman. Gumelar mendengus. Kamu lagi, Jar. Sok suci, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Justru karena ini urusan manusia dewasa yang kehilangan akalnya, aku harus turun tangan. Jawab Fajar tegas. Fajar melangkah mendekat. Tangannya menggenggam tasbih kecil. Kamu pikir bisa ngikat cinta dengan setan, Gumelar? Kamu lupa, yang kamu ikat itu bukan hati mereka, tapi dirimu sendiri pada dosa. Gumelar gemekar, tapi masih menahan diri. Aku nggak takut sama ustadz sok bijak kayak kamu, Jar. Kamu pikir aku bodoh? Aku kuat. Aku punya ilmu. Fajar menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu kuat, kenapa kamu nggak bisa tenang? Lihat matamu gelar. Itu bukan mata orang yang bahagia. Itu mata orang yang dikuasai setan. Gumelar mulai mundur selangkah. Wajahnya panas, nafasnya berat. Diam kau! Pergi, Gumelar, kata Fajar pelan namun tegas. Jangan datang lagi ke rumah ini. Karena kalau kau masih nekat, bukan aku yang menghadapi, tapi Allah yang akan mengadilimu. Hening panjang, hanya suara napas berat dan angin di luar. Gumelar menatap mereka satu persatu. Sulastri yang berdiri tegak, Nadia yang menatap jijik, dan Fajar yang berdiri seperti tembok. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Kalian akan nyesal. Semua orang akan tahu siapa aku, katanya dengan suara serak, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Pintu tertutup keras. Suara motor terdengar menjauh. Sulastri terjatuh lemas di kursi. Nadia memeluk ibunya sambil menangis. Fajar menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup. Alhamdulillah, katanya pelan. Malam ini dia pergi, tapi mungkin bukan untuk selamanya. Malam-malam berikutnya, rumah Sulastri tak pernah benar-benar tenang. Kadang dari jendela tampak bayangan hitam melintas. Kadang suara langkah kaki terdengar di dapur, padahal semua sedang tidur. Bahkan pernah Nadia mendengar suara Gumelar memanggil namanya dari luar rumah. Nat, ayo ikut aku. Aku masih sayang kamu. Suara itu berat, bergetar seperti datang dari dalam tanah. Tapi setiap kali gangguan itu muncul, Fajar sudah bersiap. Dengan tasbih di tangan, ia berdiri di tengah rumah, membacakan ayat-ayat suci dengan suara tenang tapi berwibawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara itu bergema di seluruh rumah, dan setiap kali ayat itu dibaca, suara bisikan dari luar langsung menghilang. Disusul bau dupa yang pelan-pelan lenyap dari udara. Malam demi malam berlalu, hingga akhirnya semua gangguan itu sirna perlahan-lahan. Rumah Sulastri kembali terang, penuh dengan doa dan suara bayi kecil yang baru lahir, yaitu anak dari Nadia. Bayi laki-laki mungil itu menjadi pelipur duka dan penghapus masa kelam. Sulastri menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah sore itu hangat dan ramai. Burung-burung berkicau di halaman, dan aroma masakan dari dapur memenuhi udara. Sulastri sedang menimang cucunya di ruang tamu saat tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari luar. Assalamualaikum, Lastri. Waalaikumsalam. Bu Rini, masuk ayo. Seorang wanita paruh badan, teman lama Sulastri,
masuk dengan senyum lebar. "Wah, selamat ya Lastri, udah jadi nenek sekarang," katanya sambil tertawa kecil. "Iya Bu Rini, enggak nyangka ya, cepet banget waktu berlalu." Mereka duduk berbincang hangat, sampai tiba-tiba Bu Rini menatap Sulastri dengan raut serius. "Lastri, kamu udah dengar kabar tentang Gumelar belum?" Sulastri menggeleng pelan. "Belum? Kenapa?" "Dia sudah dipecat dari perusahaannya." "Hah? Kenapa?" "Ketahuan ngelapin uang kantor. Sekarang dia dipenjara di Surabaya." Suara angin berhenti sejenak. Suasana mendadak hening. Sulastri terdiam. Nadia yang mendengar dari dalam kamar keluar dengan wajah tegang. "Bu, benar, Gumelar di penjara." "Iya, Nat. Dan kabarnya dia jadi gila di sana. Nggak ada yang mau jenguk, istrinya yang sah udah cerai, anak-anaknya nggak mau ngakuin dia lagi. Hidupnya benar-benar berantakan." Bu Rini menunduk, nada suaranya berubah pelan. "Mungkin itu balasan dari apa yang dia tanam, Lastri." Sulastri menarik napas panjang. "Ya Allah, ternyata benar Bu. Ilmu hitam gak pernah kasih kebahagiaan. Dia pikir bisa dapetin cinta dengan paksa, padahal yang dia dapat cuma azab." Nadia menunduk, memegangi bayinya erat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku udah maafin dia, Bu," katanya lirih. "Biar Allah aja yang balas. Aku cuma pengen anakku tumbuh jadi orang baik, gak kayak ayahnya." Fajar yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. "Mbak, Nat, ini semua udah kehendak Allah. Setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti ada balasannya. Kadang cepat, kadang lewat waktu. Tapi yang penting sekarang," lanjut Fajar, "kalian udah selamat. Rumah ini udah bersih, dan anak kecil ini adalah tanda kalau Allah masih sayang sama keluarga kita." Suara azan maghrib berkumandang lembut di kejauhan. Fajar berdiri, menatap ke arah jendela. Langit senja terlihat indah. Warna jingga keemasan menembus celah daun pisang di halaman. Ia berbisik pelan. "Akhirnya, semua kembali seperti semula."